Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali dengan saya Sepnia Mirianti Tembolon. Saya merupakan mahasiswi dari Universitas Bengkulu. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai bab 16 pada buku Kieso, akuntansi menengah 2, yaitu kita membahas tentang dilutive securities and earning per share. Oke teman-teman, kita akan langsung saja untuk membahas materi kita kali ini. Oke. Nah, teman-teman perlu tahu apa itu sebenarnya sekuritas. Jadi, sekuritas itu adalah surat berharga berupa dokumen. Itu seperti dokumen, tetapi itu memiliki harga. Itu berharga, baik itu berharga buat perusahaan, orang pribadi atau badan usaha. Nah, seperti apa contohnya? Nah, jadi surat berharga itu misalnya saham itu kan sangat berharga bagi perusahaan, karena di saham itu karena kepemilikan dari perusahaan itu dia itu berupa sertifikat yang tertulis pemilik saham dan juga persentase dari saham ya. Oke, kemudian contoh surat berharga lainnya itu seperti obligasi. Nah, itu juga surat berharga. Kemudian ada ijazah, serta kepemilikan sertifikat, kepemilikan tanah. Nah, banyak dan berbagai jenis dokumen yang berharga lainnya. Oke, kita membahas. Oke, teman-teman udah ngerti tadi ya apa itu sekuritas. Nah, kali ini sekuritas dilutif. Nah, sekuritas dilutif itu adalah sekuritas yang berpotensi untuk dikonversi. Nah, kan ada yang namanya obligasi, itu bisa dikonversi menjadi saham biasa. Nah, hal itu akan meningkatkan jumlah saham kita itu bertambah, jumlah saham yang beredar itu semakin bertambah, dan hal itu akan menyebabkan penurunan laba per saham atau LPS. Oke teman-teman, jadi ada juga yang namanya sekuritas anti-dilutif. Nah, sekuritas anti-dilutif ini mengacu pada praktek yang mengecualikan sekuritas konversi atau conversion security dalam perhitungan earning per share ketika memiliki efek peningkatan EPS. Nah, teman-teman harus bisa memahami ini. Nah, dan saya juga memberikan contoh keterangan supaya teman-teman bisa mengerti. Oke, ini contoh sederhananya teman-teman. Jadi, ada perbedaan kalau perusahaan itu modalnya itu berasal dari pembiayaan dari hutang ataupun dari saham. Nah, ini dia contohnya. Nah, ini merupakan pembiayaan yang menggunakan obligasi, dan ini pembiayaannya berasal dari saham. Oke, nah pada ilustrasi ini, sini penjualannya itu sama ya teman-teman, dan juga bebannya itu sama. Kemudian earning before interest and taxes itu juga sama. Nah, tetapi ada perbedaan nih pada interest. Kalau perusahaan itu menggunakan obligasi, tentunya ada namanya interest atau bunga ya. Nah, hal ini akan menyebabkan EBT, earning before tax, pada kasus ilustrasi yang ini itu dia sedikit lebih berkurang ya teman-teman. Beda halnya dengan perusahaan yang kedua nih. Ini kita anggap ini perusahaan pertama dan ini perusahaan kedua contohnya. Oke, nah pada perusahaan kedua ini tidak ada interest karena dia itu modalnya itu bukan berasal dari hutang ya, tapi ada dari saham. Nah, hal ini juga akan menyebabkan EBT di perusahaan A itu jauh lebih kecil daripada perusahaan yang menggunakan jika perusahaan itu lebih besar jumlah sahamnya. Nah, maka tax pada perusahaan A itu lebih kecil karena EBT-nya juga lebih kecil. Kemudian yang perusahaan B itu lebih besar, sehingga earning after tax ini juga makin kecil. Ini
yang juga besar. Nah, ini dia perbedaannya. Kalau perusahaan itu menggunakan obligasi, maka ini jumlah saham yang beredar itu masih tetap ya. Nah, kalau obligasi itu dikonversi menjadi saham, tentunya ada yang namanya peningkatan jumlah saham yang beredar. Nah, hal ini akan menyebabkan adanya penurunan dari EPS tadi. Nah, berbeda dengan perusahaan A yang menggunakan obligasi. Nah, ini dia perbedaannya. Jadi kita harus mengetahui ini interest pada perusahaan yang menggunakan obligasi itu ada, sedangkan pada perusahaan yang tidak, yang kalau obligasi itu dikonversi itu tidak ada interestnya. Oke, teman-teman. Jadi apa aja yang termasuk dalam dilutive securities? Nah, yang pertama itu ada convertible bond. Convertible bond atau obligasi yang dikonversi menjadi saham biasa. Kemudian convertible, yang kedua convertible preference share atau saham istimewa yang dapat dikonversi. Kemudian share option, ini berupa opsi waran. Nah, oke, kita akan membahas mengenai convertible bond. Nah, convertible bond atau obligasi yang dikonversi menjadi saham biasa itu adalah obligasi yang dapat diubah menjadi surat berharga perusahaan. Nah, jika obligasi dikonversi menjadi saham biasa, tidak ada kewajiban membayar bunga, seperti yang tadi ilustrasi tadi ya. Tidak ada kewajiban kita untuk membayar bunga, tetapi menyebabkan turunnya harga lembar saham karena tadi ada peningkatan jumlah saham yang beredar. Oke, teman-teman. Tapi apa sih sebenarnya manfaat bagi pemegang obligasi itu kalau obligasinya itu dikonversi menjadi saham biasa? Nah, ada dua manfaat utamanya. Yang pertama yaitu satu, mendapatkan manfaat obligasi berupa garansi. Garansinya itu investor itu akan memperoleh pendapatan bunga pada saat obligasi. Pendapatan bunganya itu secara periodik, baik itu bulanan, semi-annually, annually, itu sesuai dengan kesepakatan antara perusahaan dengan investor. Nah, dan juga perusahaan itu akan membayar obligasi sebesar prinsipalnya itu ketika obligasi itu jatuh tempo. Nah, ini garansi ini akan berlaku apabila perusahaan itu memperoleh laba ataupun mengalami kerugian. Jadi baik perusahaan itu bangkrut ataupun memperoleh laba yang besar. Nah, itu semua harus didonasi atau dibayarkan seperti yang sudah disepakati antara perusahaan dengan investor saat obligasi itu diterbitkan. Oke. Nah, untuk manfaat yang kedua yaitu memperoleh keistimewaan obligasi yang dapat ditukar menjadi saham biasa, sehingga pemegang obligasi bisa menjadi pengendali perusahaan. Nah, kelebihan dari saham biasa ketimbang obligasi itu adalah saham biasa itu bisa, pemegang saham biasa itu bisa menjadi pengendali perusahaan. Beda halnya dengan obligasi atau bond. Bond itu kan tidak ada hak dari investor itu untuk bisa mengendalikan perusahaan. Yang bisa mengendalikan itu hanya pemegang saham. Oke. Jadi apa aja tuh alasan perusahaan itu mengeluarkan atau menerbitkan convertible bond? Yaitu yang pertama, meningkatkan modal ekuitas tanpa menyerahkan kontrol kepemilikan lebih dari yang diperlukan. Nah, ini dia ya. Perusahaan itu ingin memperoleh modal, membutuhkan modal besar, tapi tidak menyerahkan kontrol kepemilikannya kepada pihak lain. Kemudian yang kedua yaitu memperoleh pembiayaan utang
dengan harga yang lebih murah. Nah, karena ada keistimewaan tadi dari convertible bond, maka perusahaan itu membiayai utang itu dengan harga yang lebih murah, karena akan banyak sekali investor itu menginginkan atau memperoleh convertible bond tadi. Nah, lalu akuntansi apa? Akuntansi seperti apa untuk yang kita gunakan untuk mencatat hutang obligasi yang dikonversikan ini? Nah, akuntansi terkait obligasi yang dikonversi itu harus terpisah antara komponen liabilitas dan ekuitas. Nah, karena pada conversion bonds itu terdapat komponen liabilitas dan ekuitas. Nah, bagaimana cara kita memisahkan pencatatan obligasi yang dapat dikonversi? Yaitu kita menggunakan metode with and without. Nah, langkah-langkah yang harus kita lakukan yaitu yang pertama, satu, menentukan nilai wajar dari convertible bond. Kemudian yang kedua, menentukan nilai wajar atau NPV dari komponen liabilitasnya saja. Nah, bagaimana caranya? Ini juga sudah kita pelajari pada video saya yang sebelumnya. Kita harus menghitung NPV atau net present value dari prinsipal obligasi dan bunga yang dibayarkan secara periodiknya. Nah, kemudian saat kita sudah menghitung nilai wajar dari atau NPV dari komponen liabilitas ini, kita akan menghitung selisih antara nilai wajar convertible bond yang mengandung unsur liabilitas dan ekuitas dikurangi dengan nilai wajar dari komponen liabilitasnya saja. Nah, hasil dari selisihnya ini harus kita akui sebagai bagian dari ekuitas. Baiklah teman-teman, mungkin sampai di situ saja pembahasan kita mengenai derivative securities. Nah, untuk pembahasan yang lebih lanjut lagi akan ada di video saya selanjutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.